Shalom, salam sadis, salam malam Jumat, salam lemeskan otot. Market agak lumayan ya, tadi nutup daily-nya bagus candlenya itu ya. Tapi kita lihat malam ini gimana ya. Jadi posisi ini saya buat video market cap di 2 triliun, 05, naik 2,1%. Volume transaksi juga naik di 18% ya, 72,2. Tapi ya dominan juga ikut naik ini. Ya dominance dulu tahan dikit, kenapa? BTC dominance-nya di 56,3. Tapi ini fear and greed-nya drop, kemarin 43, ini justru dia drop gitu ya, malah masuk fear. Nah, kok aneh juga nih, biasanya dia ikut naik, kemarin aja dia di 43, ini fear and greed justru drop ke 37 loh, masuk fear. Apa gerangan ini, apa salah CMC-nya atau apa nih, kok bisa? Karena market naik hijau ya. Ini saya buat video posisi BTC hijau 2,6% di 58.260. Tadi sempat 58 400 something lah ya. Ini ETH 2370, BNB juga lumayan, ada naik hampir 6% ya, 5,7%, 544. Solana 135, XRP kemarin 52 sen, ini 53 sen ya. Cardano lumayan juga, hampir 5% juga, dan naik di 35 sen ya. Fed boleh juga ya. Fed udah tadi 140, ini $1.39. SUI juga lumayan, nendang balik ke $1 SUI ya. Polygon Xmatic naik dikit. Soal POL dari 2 hari lalu tanya gimana, ya sabar aja, tunggu. Seperti biasalah, ini dia lagi migrasi Matic ke POL ya. Apalagi kalau Anda pakai Binance, nggak usah takut, nanti juga nongol. Kayak yang terakhir kali lah, kita nggak usah yang jauh-jauh, yang terakhir kali itu kan yang dari Ocean Protocol sama Singularity di migrasi jadi koin ASI atau Fed ini ya, nyatu ya, yang awalnya hilang akhirnya kan nongol lagi. Nah ini Matic juga gitu ke Polygon, jadi nggak usah takut, sabar aja nunggu. Nanti kalau prosesnya selesai belum nongol, paling Anda coba kontak admin ya di exchange yang Anda pakai gitu ya. Ya agak hijau dikit, cuma dominance menguat ya, mudah-mudahan lebih ini. Memang tadi daily candle nutup, candlenya bagus, itu harusnya lebih agak bullish gitu. Tadi dia nutup di 57 berapa, ini langsung disorong ke 58 ya. Tapi ya saya nggak masuk dulu karena saya agak ragu event hari ini itu ada cut rate lumayan ECB itu ya. Memang semalam CPI bagus ya, CPI wah di forecastnya, ekspektasinya kan di ini kemarin 2,6%, justru di bawah itu 2,5%. Memang core CPI month over month-nya ada naik dikit, tapi core CPI year over year-nya sama di 3,2%.
core-nya agak naik dikit, yang 0,2 jadi 0,3. Tapi CPI indeksnya yes over yes-nya nggak ada berubah ya. Justru CPI indeksnya yang yes over yes lumayan drop. CPI indeks month over month-nya nggak berubah, 0,2 tetap 0,2 ya. Tapi CPI indeksnya lumayan, yang dari 2,9 diperkirakan kemarin estimasinya di 2,6, justru di bawah daripada forecast estimasinya, yaitu 2,5 ya. Makanya dia lumayan ini. Semalam lumayan ya, yang ikut lumayan ya, ada rezeki ya. Tapi hari ini saya belum masuk, saya agak ragu karena saya lihat ECB lumayan agak gede itu potong rate-nya ya. Nanti kita bahas ke situ, kita lihat ini. Ya, semalam dia punya bond yang 10 years ya jelek gitu. Malam ini juga ada bondnya juga. Tapi akhir dia karena CPI yang diambil data ya, dolarnya menguat gitu. Dolar agak menguat semalam, semua stok segar, hijau segar ya. Nvidia, stok AI juga hijau. Nah malam ini kita lihat ini kemana nih arahnya. Ya saya sih yakin kalau lihat dari daily candle-nya nutup harusnya masih positif ya, bullish ya. Cuma malam ini itu ECB interest rate lumayan gede dia potong gitu ya. Dia nanti waktu Amrik jam 8.15 ya. Di Indo jam 7 maghrib lah, jam 7.15 itu dia untuk Europe deposit facility rate itu juga drop. Itu nggak banyak, sama 0,25 basis point. Tapi ECB interest rate decision-nya lumayan nih. Saya lihat dropnya 0,60 ini ya. Karena sebelumnya 4,25%. Ini forecast estimasinya di 3,65. 3%,65, berarti dia estimasinya kemungkinan drop diturunkan cut rate-nya 0,60 basis point, lumayan gede ini. Nah ini kalau dia benar dia 0, itu efek ke market gimana? Nah ini yang saya agak ragu. Makanya saya lihat dulu hari ini, saya nggak trade, lihat datanya keluar gimana ke market, gimana efeknya ini ya. Karena belum tahu, dia agak gede. Tapi kalau misalnya tadi dia kalau forecastnya 0,25 gitu, saya masih ini mungkin nggak gimana ngaruh. Saya pikir ini lumayan gede gitu ya. Itu ECB interest rate-nya 0,60 basis point, lumayan gitu. Selang 15 menit baru event yang di Amrik, PPI gitu ya. Data PPI juga ada, data gembel hari ini ya. Data gembel kalau lihat ininya nggak ada perubahan. Sebelumnya 227.000, ini forecastnya juga 227.000. Kalau biasa gitu kelihatan nggak banyak berubah. Kalau ada naik dikit, ada drop dikit juga data gembelnya gitu. Mungkin nggak terlalu ngaruh. PPI juga monthly ada kenaikan dikit ya, core PPI-nya ya. Tapi PPI index nggak ada berubah ya. Sebelumnya 0,1%, ini juga 0,1%. Ya mungkin di saat di sana jam 8.15 sampai jam 8.30 waktu New York Eastern Time itu yang ini eventnya ya. Di Indo jam 7, jam 7-an lah, mulai 7.15, 7.30 maghrib gitu ya.
Nah terus malam ini itu kayaknya market akan volatile juga di kocok ini ya. Jam 12 ada WSD report, ini juga biasanya ngaruh. Terus jam 1 Kamis malam ini ada bond yang 30 tahun. 30 tahun kayaknya saya rasa drop juga. Ini dia 4,3 ya. Saya rasa bisa juga di bawah 4 ini ya. 3,8 3,9. Andai kata benar, seharusnya dolar melemah balik ya. Jadi seharusnya kalau dilihat sih gold harusnya hijau sih ya. Tapi cut rate itu kemana? Jadi mereka akan ngambil hitungnya gimana sih, nggak tahu. Apakah dia andai kata ECB cut rate dengan euro menguat, dikurskan euro dolar bisa lemah ya. Kalau dolar lemah dihitung gitu, apakah dolar akan hijau? Ya seharusnya kalau euro gold gimana hitungnya? Harusnya gold juga saya agak ragu di sini. Nah, ini market maker akan ambil yang mana nih? Makanya saya nggak saya lihat dulu ya. Karena saya lihat seharusnya hari ini gold hijau gitu ya. Kalau ini dia misalnya dia dihitung ini dia cut rate, euro menguat, mata uang euro menguat, jadi euro dolar bisa melemah ya. Nah, dolar melemah harusnya gold hijau, kripto juga hijau ya. Nah, harusnya itu jalur yang diambil. Terus dia jam 12 was the report apa saya nggak tahu, kurang ini nanti keluarnya kemana. Nah, terus yang jam 1 di sana ya, jam 1 siang waktu New York Eastern Time di sana, di Indo tengah malam lah jam 12 itu 30 years bond auction itu 4,3, saya rasa bisa drop di bawah 4 itu ya. Di bawah 4%. Saya kira ini juga yang akan melemahkan dolar lagi. Semalam dolar karena CPI-nya drop, dia dolar menguat ya. Tapi hari ini kayaknya bisa aja dia dolar melemah lagi. Kalau dolar melemah harusnya kripto masih hijau ya. Emas juga bisa hijau kayaknya. Seharusnya begitu skenario-nya kalau lihat dari ini ya. Kalau kita analisa arahnya. Tapi ya lihatlah bandar mau pakai yang mana ini nanti. Saya seharusnya hari ini hijau sih emas. Tapi karena saya belum yakin bandar ambil arah mana, ya saya tunggu lihat lah. Biasanya kondisi gini lebih baik nggak trade, takutnya market dikocok juga kan. Kadang perkiraan kita udah benar, tapi kena kocok duluan, kena SL dulu, baru dia masuk ke arah target kita. Padahal udah kena sepak dulu gitu. Nah itu sih untuk market hari ini ya, perkiraan saya gitu. Saya nggak trade dulu, tapi saya ambil posisi kalau lihat dari candle hari ini harusnya kripto masih posisi bullish ya. Harusnya hijau. Cuma belum tahu ini efek dari cut rate-nya ECB karena lumayan gede. Kalau 0,60 basis point lumayan gede itu cut rate-nya. Jadi efek ke market gimana belum tahu ya, nggak yakin dia efeknya gimana. Mending saya lihat dulu itu. Begitu dia nanti keluar datanya, market gimana reaksinya. Market nanggapi reaksinya gimana, baru kita lihat gitu. Oke. Jadi begitu aja sih pembahasan di hari Kamis ini ya, santai sedikit ini. Banyak yang komen Indodax kena hack, Indodax kena hack, ada yang takut. Saya nggak pakai Indodax ya, cuma ya kalau waktu bullish bulan 2021 saya termasuk channel ini banyak ngasilin duit buat Indodax itu. Padahal nggak promote banyak ada ini ya. Tapi ya itu. Tapi gini, yang saya mau sampaikan, Indodax itu exchange lama lah di Indo ya, yang boleh katakan rekodnya bagus ya. Bosnya si Oscar Darmawan saya nggak kenal, cuma kalau lihat dari rekodnya dia orangnya bertanggung jawab. Jadi saya rasa kalian nggak usah takut lah
walaupun kena hack ya, Oscar Darmawan saya rasa dia akan ini. Cuma memang kalau dilihat dari rekod mereka, maintenance sistem cara kerja mereka agak lambat ya, jadi kalian sabar. Memang selama dari 2020 gitu ya, 2020 sampai sekarang 2024 itu yang paling banyak orang kecewa pindah dari exchange Indodax ada karena maintenance. Pertama lambat dan sering maintenance-nya saat lagi harga naik gitu, itu yang buat mereka. Tapi secara tanggung jawab kalian gak usah takut lah. Saya rasa Oscar Darmawan rekodnya bagus, reputasinya bagus, bisa dipercaya ya, dan ya dia udah cuan banyak lah di bulan 2021 itu. Saya rasa dia buat uang triliun itu ya, triliunan dia buat uang itu. Jadi kalau kena hack katanya berapa loss, 280 miliar atau berapa kabarnya, saya dengar entah benar ya, itu masih kecil lah bisa dia ini. Dan kalaupun kena hack, saya rasa hacker juga incar dia punya wallet exchange ya. Saya rasa wallet exchange karena di situ lebih gede simpanan dia kan daripada wallet-wallet pengguna gitu ya. Jadi ya aman lah saya rasa, cuma butuh sabar aja kalian ya. Saya masih percaya. Jujur saya nggak kenal, saya nggak di endorse, saya nggak pernah endorse, kalian boleh tanya ya. Saya nggak ada di Indo, saya nggak pernah kenal siapa Oscar Darmawan. Tapi kalau lihat dari rekodnya ya, dia bisa dipercaya. Intinya saya begini, bukan siap pride orang Chinese. Orang Chinese yang benar-benar dagang, mereka akan jaga rekod mereka. Contohnya CZ ya, CZ itu dulu pernah kena hack ya. Karena kenapa orang suka pakai Binance? Karena lihat dia tanggung jawab. Makanya banyak orang pakai walaupun dia pernah kena hack, dia bayar, dia tanggung jawab ya. Kalau exchange bule banyak sampai sekarang nggak ada satupun yang tanggung jawab gitu rekod mereka gitu ya. Ya hilang Anda gitu ya. Kalau bisa kesempatan kena hack dia punya wallet kalian juga diembat sama mereka. Itu exchange luar, exchange kulit putih sering gitu. Masih juga kalau dagang itu orang Chinese. Kalau yang benar-benar dagang orang Chinese ya, mereka akan jaga trust gitu. Itu yang mereka ini. Dan Oscar Darmawan salah satu yang saya lihat orang yang memang jaga rekod di ininya, di bisnisnya gitu ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video di hari Kamis ini. Seperti biasa, lemeskan ototmu ya kan, dan saya rasa market masih positif bullish. Itu sih. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.